Saya dengar akidah Asy'ariyah itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena menyelisihi dalam beberapa poin akidahnya, menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya beberapa sifat tidak mau ditetapkan, cuma mau menetapkan sifat 20. Apa sifat 20? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi dan seterusnya. Semua sifat kalau tidak termasuk dalam 20 ini dikembalikan pada sifat 20. Mereka batasi cuma 20 sifat saja. Maka istiwa tidak ada. Allah memiliki tangan tidak ada. Allah memiliki wajah tidak ada. Dan sifat-sifat yang lainnya tidak ada. Cuma dibatasi dengan sifat 20. Menyelisih dalil Al-Quran dan hadis. Padahal Nabi SAW itu mengatakan, La yas'alu biwajihillah ilal jannah. Tidak boleh meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Berarti Allah memiliki wajah. Dia mau taruh sifat ini di mana kalau begitu? Dia tolak sifat tadi. Di antaranya dalam pemahaman sifat. Nanti ada lagi dalam pemahaman takdir. Ada lagi dalam pemahaman iman. Dan ada lagi pemahaman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di channel M-Bot Official. Di video kali ini kita akan membahas mengenai siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebetulnya. Siapakah yang layak disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sebagian firqah, bahkan di kalangan orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi mereka ini sangat jauh dari kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, Salafi Wahabi yang mereka ini mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'ut tabi'in, mengikuti ulama, tetapi kebanyakan dari mereka menggunakan fatwa, menggunakan kalimat-kalimat dari omongan mereka sendiri. Baiklah, di video kali ini kita akan memperlihatkan satu video dari Ustadz Nuruddin yang mana beliau menjelaskan siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi di depan, langsung saja kita simak video Ustadz Nuruddin mengenai siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Simak sampai akhir. Mari kawan-kawan, kita simak video Ustadz Nuruddin mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku yang akan kita pelajari ini, Ummul Barahin, adalah buku yang membahas tentang dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sekarang mau menjelaskan secara ringkas dan sejelas mungkin apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Lihat, Ahl bisa kita artikan golongan, kelompok. As-sunnah, ya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah artinya ada yang mengartikan para sahabat Nabi, ada yang mengartikan ahlul ilm, para ulama, ada yang mengartikan as-sawadul a'zam atau mayoritas dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu makna gampangnya adalah golongan kaum muslim yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran para sahabatnya serta para ulama yang lurus yang dianut oleh mayoritas umat muslim. Jadi ini akidah yang sampai ke kita sekarang adalah akidah yang sudah terbukti sesuai dengan sunnah Nabi, tidak berisikan bid'ah. Bid'ah itu artinya hal baru yang diada-adakan dalam agama. Ya. Tidak berisikan bid'ah, maksudnya tidak berisikan pemikiran yang menyimpang, terbukti sesuai dengan sunnah Nabi, terbukti sesuai dengan ajaran salafus soleh, para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan ulama muslim. Tokoh-tokohnya siapa aja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Banyak sekali. Saya akan menyebutkan dua tokoh penting, karena sekarang ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sering dinisbatkan kepada dua tokoh itu. Pertama, tokoh yang paling terkemuka dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa namanya? Rahimahullah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu hidup pada abad keempat. Ketiga dan keempat. Beliau hidup di antara dua abad itu ya. Hidup lahir sekitar 260, wafat 324. Ini ulama abad ketiga keempat.
Kemudian ada lagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Asy'ari di Baghdad. Imam Abu Mansur Al-Maturidi sekarang makamnya di Kazakhstan ya, seingat saya. Di bilad Mawara an-Nahar. Satu lagi ada Imam Abu Ja'far At-Tahawi di Mesir. Itu 3 ulama yang dulu memperjuangkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dari pikiran dan aliran-aliran yang menyimpang pada zamannya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ayuhal qid. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan agama baru, bukan aliran baru. Nah, saya sekarang mau menjelaskan tentang bagaimana perjuangan 2 tokoh ini sehingga mazhab atau ajaran yang kita terima sekarang sering dinisbatkan kepada 2 tokoh tadi. Pertama, Imam siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dulunya itu pernah jadi seorang Mu'tazili, menganut mazhab Mu'tazilah. Kamu nggak perlu tahu rincian mazhab Mu'tazilah itu apa, tapi ini aliran sesat, aliran yang menyimpang. Dulu selama bertahun-tahun hidup dengan seorang ayah tirinya yang merupakan tokoh besar dalam mazhab Mu'tazilah. Al-Jubba'i namanya. Nah, setelah itu kemudian beliau tobat, artinya meninggalkan ajaran itu dan kembali kepada ajaran salafus soleh. Ajarannya Imam Ahmad, ajarannya imam besar, tentunya imam-imam yang lain juga. Imam-imam yang yang memegang teguh ajaran salafus soleh. Setelah beliau kembali, setelah beliau keluar dari mazhab Mu'tazilah, di antara pikiran orang Mu'tazilah misalnya, Allah itu tidak menghendaki keburukan. Orang beriman yang bermaksiat itu dibilang beriman enggak, dibilang kafir enggak. Namanya manzilah bainal manzilatain. Dibilang kafir enggak, dibilang beriman enggak. Kalau mazhab Ahlussunnah kan enggak begitu. Orang beriman yang berbuat dosa besar masih dikatakan beriman dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Kalau Allah mau menyiksa, di sisi sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah mengampuni, Allah akan mengampuninya. Mazhab Mu'tazilah enggak, dikatakan beriman enggak, dikatakan kafir enggak. Manzilah bainal manzilatain. Mukmin yang pelaku dosa besar. Kemudian dia juga mengatakan bahwa keburukan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Kemudian di antara mazhabnya itu mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, sekarang nanti akan kita belajar sifat-sifat Allah kan. Kalau bagi Mu'tazilah itu nggak ada yang namanya qudrat. Allah itu maha kuasa dengan zatnya, bukan dengan sifat kuasa. Allah itu berkehendak dengan zatnya, bukan dengan sifat kehendak. Itu ya. Allah itu mengetahui bukan dengan sifat ilmu, tapi dengan zatnya. Ada perselisihan. Tapi mereka muslim apa bukan? Mereka muslim. Cuma mereka ingat. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dengarkan ini baik-baik. La nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Tidak boleh kita mengkafirkan ahlul qiblah. Sesama muslim itu nggak boleh. Betapapun aliran yang menyimpang, selama dia percaya rukun iman, dengan prinsip-prinsip keimanan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada para Rasul, para kitab suci, hari akhir dan lain-lain, maka dia nggak boleh dikafir. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Sekarang muncul kelompok-kelompok. Ada kelompok Syiah, ada kelompok Salafi, Wahabi, ada kelompok Ibadiyah, cabang dari kelompok Khawarij. Dulu zaman Imam Asy'ari itu mengarang kitab judulnya Maqalatul Islamiyyin, itu mendaftar sekte-sekte yang pernah ada dalam sejarah Islam beserta pandangan-pandangannya. Semuanya disebut sebagai Islamiyyin, orang-orang Islam, bukan al-kafirin, bukan orang-orang kafir, meskipun mereka itu sesat. Jadi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mengkafirkan sesama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika tobat dari mazhab Mu'tazilah itu membantah pikiran-pikiran mereka. Jadi Mu'tazilah itu dulu punya angin segar, dia mazhabnya tersebar luas di Baghdad. Kemudian datang beliau, didebat satu-satu tokoh-tokohnya, pikiran-pikirannya dibantah satu-satu dan ngarang kitab banyak. Ada sekitar 90-an, bahkan mungkin bisa sampai ratusan. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Cuman yang sampai ke kita sekarang nggak banyak. Nah, beliau punya jasa membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan pikiran-pikiran menyimpang, aliran Syiah, aliran Mujassimah. Mujassimah itu aliran yang menggambarkan Tuhan itu seperti jisim, seperti sosok yang punya bagian-bagian. Itu akidah menyimpang. Di zaman beliau udah ada Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah, Syiah, Rafidhah maksudnya, dan lain-lain, itu aliran-aliran yang menyimpang. Beliau punya jasa.
dalam membantah pikiran-pikiran itu dan mengokohkan dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan ajaran salafus shalih. Makanya sekarang mazhab akidah sebenarnya bukan mazhab. Jadi karena beliau ini punya jasa besar, maka dinisbatkannya Imam Sanusi, Imam Ghazali, Imam Baqillani, Imam Syahrastani, imam-imam yang lain itu dikatakan bermazhab Asy'ari. Jadi mazhab itu bukan agama baru, cuma itu penisbatan kepada orang yang dulu punya jasa besar dalam memperjuangkan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Kemudian ada lagi di Bilad wa Mara'an Nahar itu ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sekarang muncul satu mazhab namanya mazhab Maturidi. Mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Sama apa beda? Sama aja, nggak jauh beda. Ada perbedaan-perbedaan sedikit aja. Tapi intinya kedua mazhab ini sama, yaitu memperjuangkan atau menyebarkan dasar-dasar akidah yang sesuai dengan ajaran salafus shalih ini maksudnya ajaran para generasi salaf, 3 abad pertama, para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kamu kalau dengar istilah mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ingat ya, mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi itu bukan ajaran baru, bukan agama baru. Mereka hanya melanjutkan ajaran Nabi dan para sahabatnya, kemudian punya jasa dalam mengembangkan metode pengambilan dalil, mengembangkan bantahan-bantahan atas pikiran yang menyimpang, gitu, paham nggak? Punya jasa itu, bikin karya-karya, nanti datang murid-muridnya tuh. Imam Asy'ari itu punya murid-murid. Ada misalnya bukunya yang saya punya itu Ibnu Khafif misalnya di antara muridnya. Kemudian ada Abul Hasan Al-Bahili. Kemudian murid setelahnya ada namanya Ibnu Furuq, generasi setelahnya. Ada Imam Baqillani yang melanjutkan. Imam Ghazali yang punya Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali yang punya Ihya Ulumuddin. Kemudian Murtado Az-Zabidi yang mensyarah Ihya Ulumuddin. Imam Sanusi termasuk orang yang berada dalam mazhab Asy'ari ini. Paham? Jadi ini bukan mazhab dalam arti agama baru. Cuma penisbatan kepada sosok yang punya jasa. Sama halnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam fikih Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, kenapa dinisbatkan ke mereka? Itu agama baru apa bukan? Bukan agama baru. Imam Syafi'i punya jasa dalam menyebarkan fikih Islam, kemudian ajarannya ini disebarkan oleh murid-muridnya. Disebarkan oleh murid-muridnya, kemudian muridnya punya murid lagi, punya murid lagi, punya murid lagi, datanglah karya-karya yang berlimpah, dinisbatkan mazhab ini kepada mazhab Syafi'i. Beliau sebagai yang perumus kaidah-kaidahnya. Kemudian beliau sendiri nggak datang, ayo semuanya berkumpul, aku ingin mendirikan mazhab namanya Syafi'i, paham nggak? Di mazhab itu dibentuk oleh siapa? Oleh para pengikutnya. Imam Abu Hanifah juga begitu, Imam Malik juga begitu, dan lain-lain. Termasuk Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Maturidi, itu pengikut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dinisbatkan mazhab ini ke mereka punya jasa. Dengarkan, nih. Al-Azhar Asy-Syarif, Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad At-Thayyib, saya akan bacakan. Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau pengen tahu siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi saya bilang tokoh siapa yang paling penting itu, diantaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang sekarang dinisbatkan kepadanya mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Ada kitab-kitabnya nanti. Kitab dalam mazhab Asy'ari, kitab Imam Ghazali, kitab Imam Laqani, yang pernah saya ajar Jawharat Tauhid. Termasuk Ummul Barahin karya Imam Sanusi. Nanti kita udah mazhab Maturidi ada lagi. Tapi sama apa beda? Sama, nggak jauh beda. Inti-intinya sama. Hanya ada perbedaan sedikit di perincian aja. Ya. Dengarkan ini baik-baik. Imam Baihaqi menyebutkan bahwa Imam Asy'ari itu keturunan salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian ketika berbicara tentang Abul Hasan Al-Asy'ari dikatakan ini, falam yuhdits fi dinillahi hadatsan. Imam Asy'ari itu enggak membuat-buat ajaran baru dalam Islam itu. Walam ya'ti fihi bi bid'atin. Tidak datang dengan bid'ah. Bid'ah itu hal baru yang enggak ada dasarnya dalam agama. Bal akhadha aqawilas sahaba wat tabi'in, tapi beliau itu mengambil ajaran para sahabat dan tabi'in wa man ba'dahum dan orang-orang setelahnya minal a'immah dari para imam fi usuliddin dalam pokok-pokok agama. Fana soroha, beliau menolong dalam arti menyebarluaskan ajaran mereka bi ziyadati syarhin dengan penambahan penjelasan. Dalil-dalil yang dikembangkan itu, paham nggak?
Dulu itu orang meyakini, sahabat Nabi percaya Allah ada. Cuman dalil-dalil, pengembangan dalil itu munculnya belakangan. Ketika muncul orang-orang yang meragukan. Imam Asy'ari berjasa dalam memaparkan dalil-dalil, memperkokoh argumentasi, membantah pikiran kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu, tapi tidak membuat agama baru. Imam Qushairi yang wafat pada abad ke-5 Hijriah, ittafaqa ashabul hadis anna Abul Hasan, semua ahli hadis sepakat bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari kana imaman min a'immati ashabil hadis. Beliau termasuk imam besar dalam hadis. Wa madhabu ashabil hadis takallama fi usulid diyanat ala tariqati ahli sunnah. Beliau berbicara tentang pokok-pokok agama, akidah maksudnya, sesuai dengan manhaj ahlus sunnah. Imam Asy-Syirazi yang wafat pada tahun 476. Innal Asy'ariyah a'yanus sunnah. Asy'ariyah itu siapa? Pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Termasuk Imam Sanusi ini. A'yanus sunnah. Orang-orang pilihan yang menyebarkan sunnah Nabi. Wa nussarus syariah, penolong syariat Nabi Muhammad. Intasabu lirrad alal mubtadiyah. Mereka membantah aliran-aliran yang menyimpang. Minal qadariyah, seperti qadariyah, warrafidah, syiah maksudnya. Wa ghairihim. Faman ta'ana fihim faqad ta'ana ala ahli sunnah. Siapa yang mencela mereka, Imam Abul Hasan, pengikutnya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan pengikutnya, maka dia sudah mencela mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Banyak sekali kutipan-kutipan dari para ulama muslim yang mengatakan bahwa ajaran yang diwariskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu terbukti sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi, para sahabatnya, dan generasi salafus salih. Imam Abdullah Al-Iji ketika menyebutkan hadis bahwa nanti umat Nabi Muhammad itu akan terpecah, kemudian ada yang nanti akan ada yang selamat. Yang selamat itu siapa? Humul ladzina ala ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi dan para sahabatnya. Disebutkan oleh beliau fahumul asy'ariyah. Mereka itu adalah asy'ariyah dalam pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kita ini nih yang saya ajarin ini nih, namanya mazhab Asy'ari, dinisbatkan ke beliau, tapi aslinya itu bukan bikinan beliau, paham nggak? Aslinya mazhab Asy'ari itu melanjutkan ajaran Nabi dan para sahabat, cuma punya jasa dalam menambah dalil, memperkokoh argumentasi, mengarang kitab-kitab, membantah pikiran-pikiran yang menyimpang, paham nggak? Begitu mazhab itu maksudnya. Wassalaf minal muhaddisin, ahli hadis juga, ahlu sunnah wal jamaah. Sufiyah, para sufi. Ahlu sunnah atau bukan para sufi? Ahlu sunnah wal jamaah. Asy'ariyah, Maturidiyah, ashabul hadis, para sufi, semua muslim yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi, sunnah Nabi, ajaran para sahabat dan tidak membawa bid'ah, maka dia tergolong sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah. Ibnu Kamal Basha wafat pada abad ke-10 Hijriah. I'lam anna Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari imam ahli sunnah. Yang Abul Hasan Al-Asy'ari adalah imam ahlus sunnah wa muqaddamuhum. Thumma Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Wa anna ashab Syafi'i wa atba'ahu tabi'una lahu fil usul. Para pengikut mazhab Syafi'i dalam fikih itu mengikuti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sementara dalam mazhab Hanafi mengikuti dalam akidah mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tashkubrazada, i'lam anna rais ahli sunnah wal jamaah fi ilmil kalam rajulan. Dua punggawa ahlul kalam, yang ilmu kalam itu maksudnya ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid. Itu ada dua orang, ahaduma Hanafi wal akhar Syafi'i. Yang satu bermazhab Hanafi dalam fikih, yang satu lagi bermazhab Syafi'i dalam fikih. Ammal Hanafi fa huwa Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad Al-Maturidi. Ammal akhar Asy-Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i, bahwa Syekhus Sunnah wa Ra'isul Jamaah Imamul Mutakallimin Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang paham Ahlus Sunnah, kenapa akidah kita namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena akidah ini terbukti sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membawa bid'ah, sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya. Ada perincian-perincian, dalil-dalil di zaman Nabi nggak ada. Kenapa? Karena Nabi itu hidup pada zaman orang itu ketika dijelaskan akidah langsung menerima gitu loh, paham nggak?
Nah, ada orang-orang yang menolak, sekalinya menolak ngajak perang. Paham nggak? Jadi Nabi itu sibuk dengan kegiatan semacam itu. Para sahabat Nabi itu tidak terfikir bagaimana. Jangankan bikin akidah. Mushaf Al-Quran itu zaman Nabi ada nggak? Mushaf Al-Quran ada nggak? Nggak ada. Mushaf itu datangnya belakangan itu. Dikodifikasi pertama pada zaman siapa? Abu Bakar. Kemudian nanti pada zaman Sayyidina Utsman. Mushaf di zaman Nabi nggak ada. Karena Nabi dengan para sahabat itu disibukkan dengan hal yang tidak kalah penting. Yaitu apa? Berdakwah. Ketika berdakwah ada orang ngajak perang. Mau nggak mau sebagai pembelaan diri akhirnya berperang. Nah, jadi dasar-dasar akidah Ahlussunnah yang dirinci dalam kitab yang berjilid-jilid itu muncul belakangan. Kenapa? Karena tuntutan zamannya udah beda. Tapi nggak ada yang melenceng. Paham nggak? Nggak ada yang melenceng, makanya mazhabnya kita sebut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kamu akan berjumpa dengan kelompok-kelompok yang merasa dirinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi suka membidah-bidahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, menyesatkan orang. Kita pengikut salafus saleh, ternyata dia justru mencederai ajaran salafus saleh. Nanti kamu akan tahu akidahnya. Akidah ini penting dipelajari supaya kita tahu mana akidah yang ori, akidah Ahlussunnah yang asli, yang sesuai dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya, dan mana yang menyimpang, mengaku sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah padahal tidak. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya adalah pengikut siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian menjadi mazhab Asy'ari. Mazhab Imam Sanusi adalah mazhab Asy'ari. Kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ulama-ulamanya banyak. An-Nasafi misalnya. Kemudian As-Sobuni. Kemudian ulama-ulama mazhab Maturidi itu misalnya, Imam Abu Ja'far At-Tahawi waktu di Mesir punya akidah Tahawiyah. Cuman ajarannya tidak tersebar seperti halnya kedua imam ini. Banyak faktor, di antara murid-muridnya tidak menyebarkan ajaran gurunya mungkin. Makanya nggak jadi mazhab tersendiri. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari muridnya banyak. Imam Abu Mansur Al-Maturidi muridnya banyak. Karangan beliau misalnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi Ta'wilat Ahli Sunnah segini nih. Karangannya ada sampai sekarang. Abu Mansur Al-Maturidi punya kitab Tauhid segini. Yang Abul Hasan Al-Asy'ari karangannya nggak terlalu banyak yang sampai kita sekitar 5 atau 6, tapi ajarannya itu disebarkan oleh murid-muridnya. Muridnya menyebarkan ke murid-muridnya, dari muridnya ke murid-muridnya sampai nanti ke Imam Ghazali, kemudian Imam Nawawi, Imam siapa lagi itu? Imam ahli tafsir itu rata-rata bermazhab itu. Imam Al-Alusi, Imam Al-Qurtubi, Imam Abu Bakar Ibn Arabi, kemudian Imam Ibnu Katsir, Imam siapa lagi itu? Pengarang tafsir, Thahir Ibn Ashur dari era kontemporer dan lain-lain. Mereka itu dalam akidah mengikuti mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan semua, itulah tadi keterangan dari Ustadz Nuruddin mengenai siapakah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. 20 menit telah berlalu, tetapi memang perkara ini sering kita ulang-ulang. Perkara ini sering disampaikan oleh banyak guru Ahlussunnah wal Jamaah yang garis lurus. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.